Halo sahabat inovasi semua di rumah, berjumpa lagi dengan saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi suatu keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Tidak dapat dipungkiri kemajuan teknologi banyak sekali membawa dampak positif dan manfaat bagi masyarakat. Tidak terkecuali anak-anak usia sekolah. Anak-anak zaman sekarang ini cenderung menghabiskan waktunya di depan monitor atau gadget. Maka kecenderungan ini bisa memberi resiko untuk gangguan mata. Telah hadir bersama kami di sini seorang inovator yang juga seorang dokter, yaitu Dr. Lady Kavotiner SPM selaku Kepala Rumah Sakit Mata Provinsi Sumatera Selatan. Selamat datang dokter di Studio Balitbangda ya. Apa kabar nih? Baik ya, alhamdulillah. Kesibukannya apa dokter akhir-akhir ini? Ngurusin pasien ya, pandemi kayak gini ya. Masih terus lanjut ya, datang banyak ya. Oke, prosedurnya memang lebih ekstra ketat ya, daripada lebih ketat biasanya. Ya saat ini kita pakai face shield ya dokter. Biasanya nggak pakai face shield ya, tetap pakai masker ya. Ya, jadi sahabat inovasi di rumah, hari ini kita akan membahas inovasi yang sangat bagus sekali. Singkatannya ini mudah dimengerti ya, yaitu penggaris, yaitu program penanggulangan gangguan refraksi mata ya. Jadi penggaris bagi siswa ya, penggaris bagi siswa. Jadi ini bisa dijelaskan dokter, kira-kira idenya kok bisa jadi penggaris itu? Karena kita udah bicara soal teknologi ya. Iya, silakan dokter. Kalau nama penggaris kan gampang diingat ya, apalagi itu berhubungan dengan sekolah. Karena tujuan kita memang untuk anak-anak sekolah, khususnya SMA dan SMK yang di bawah Provinsi Sumsel. Kayak gitu. Jadi seperti kita lihat anak-anak zaman sekarang, kayaknya hampir semua anak zaman sekarang punya HP masing-masing. Punya HP ya? Semua ya. Jadi nggak hanya orang tua yang megang HP, anak-anak sekarang punya HP sendiri-sendiri. Betul. Kayak gitu. Mungkin karena kesibukan orang tua juga kurang mengontrol anak ya. Jadi bisa seharian, bisa lebih dari 2 jam, 3 jam anak-anak bermain gadget, main game, main medsos. Gitu. Ya, padahal usia anak-anak itu usia perkembangan termasuk untuk penglihatan. Kayak gitu. Jadi memang ini saya ambil karena kebetulan waktu itu saya dipanggil sama Pak Gubernur. Pak Gubernur bertanya, apa kira-kira yang bisa dilakukan rumah sakit mata yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Sumsel? Gitu. Jadi yang belum pernah ada, kata Pak Gubernur, yang belum pernah dilakukan di Provinsi Sumsel. Nah, kalau katarak kita sudah pernah ada inovasi. Alhamdulillah Rumah Sakit Mata sudah beberapa kali memenangkan untuk inovasi ya, sampai ke pusat. Katarak sudah pernah. Jadi saya lihat juga ya, termasuk anak saya ya, mainnya gadget juga gitu. Kita nggak bisa ini kan. Mengontrolnya kan agak susah ya. Pergaulan mereka sekarang kan tidak jauh-jauh dari gadget. Jadi kemudian saya ambil, kami berkompromi, manajemen Rumah Sakit Mata, akhirnya kita ambil inovasi ini. Jadi penggaris. Iya, enak nyebutnya ya, penggaris gitu. Dan kalau sudah dipanjangkan, diterjemahkan, itu menjadi suatu program ya Bu ya. Jadi kalau kita lihat program ini kan idenya adalah memang arahan dari Pak Gubernur untuk membuat suatu inovasi ya dari Rumah Sakit Mata. Sejauh ini Bu, manfaat yang udah didapat dari inovasi penggaris ini berarti kita jalan ke sekolah-sekolah ya untuk ngecek gitu ke anak-anak ya. Jadi mungkin penggaris, program penanggulangan gangguan refraksi bagi siswa. Mungkin ada yang bertanya, gangguan refraksi apa sih gitu kan? Mungkin bahasa awamnya mungkin mata kabur gitu ya. Jadi penglihatannya terganggu, visusnya terganggu, ada minus, ada silinder, ada plus gitu. Jadi kita tim Rumah Sakit Mata bekerja sama dengan tentunya banyak stakeholder yang terkait ya. Ada tentunya Dinas Kesehatan karena kami UPTD di bawah Dinas Kesehatan. Kemudian ada Dinas Pendidikan, kemudian
kita juga bekerja sama dengan CSR. Oh, CSR. Ya, jadi kita datang ke sekolah-sekolah gitu, kita periksa. Tapi sebenarnya bukan hanya kacamata yang kita periksa karena gitu. banyak penyakit. Oh, ternyata mata lain, ya. Dengan adanya program ini malah kita menemukan kasus-kasus lain ya, selain dari gangguan refraksi ini gitu. Jadi tujuan kita untuk cek kacamata, tapi ternyata banyak yang lain. Contohnya apa, Dok? Contohnya gini, saraf mata. Oh ya. Jadi mungkin orang berpikir kalau matanya kabur tuh pasti karena kacamata. Oh gitu. Padahal belum tentu. Ada hal-hal lain ya. Banyak. Jadi, oh gitu. Karena saraf mata gitu. Kalau kacamata insya Allah masih bisa dibantu dengan kacamata. Tapi kalau gangguannya di saraf itu mungkin agak susah gitu. Jadi banyak hal lain yang kita temukan gitu. Jadi kasus yang di luar dari gangguan refraksi ada juga ditemukan dari berapa lama, Dok, itu dijalankan programnya? Sebelum pandemi ya, karena setelah pandemi berarti nggak bisa nih, karena anak-anak nggak sekolah ya. Awal itu kita laksanakan pada akhir 2019. Oke. Jadi kita awalnya ke SMA dan SMK di Palembang. Karena kita coba dulu gitu kan di Palembang kan yang terdekat gitu. Jadi ada 5 sekolah yang kita periksa, ada SMA dan SMK digabungkan itu mungkin sekitar dapat 4.100 siswa yang punya gangguan. Kita periksa, bukan? Oh, yang diperiksa. Yang kita periksa. Oke. Yang terdapat gangguan hampir 28%. Jadi tinggi juga ya. 1064 lah sekitar yang terdapat gangguan kacamata. Itu di luar dari yang gangguan saraf tadi ya, Dokter ya? Iya. Ini khusus yang kacamata. Jadi yang tadinya idenya itu hanya untuk memeriksa gangguan mata refraksi ya, Dok. Jadi ketemu dengan yang kasus lain ya. Jadi memang membawa manfaat sekali program ini. Karena tetapi mungkin karena ada pandemi jadi terhenti sementara ya. Tetapi mungkin setelah anak-anak masuk sekolah lagi mungkin program ini akan dilanjutkan ya. Iya, Dokter ya. Ini kami sedang merencanakan bagaimana caranya agar program ini tetap dilaksanakan. Oh, karena, gitu. Yang kami periksa dari yang sekolah yang sudah kami periksa itu merasakan manfaatnya ya. Karena kami tidak hanya mendeteksi, tapi kita juga menanggulangi. Jadi kita berikan kacamata gratis. Oh, seperti itu. Sesuai pesan Pak Gubernur, kita harus memberikan manfaat kepada masyarakat luas gitu. Jadi dirasakan langsung, kita berikan kacamata gratis gitu. Oh, jadi supportnya itu tidak hanya kita mendeteksi ya, tetapi juga akhirnya memberikan bantuan kepada siswa yang membutuhkan untuk kacamata gratis. Itu bagi yang terdeteksi 1.000 orang tadi ya, Dokter? Jadi begini, tentunya kita punya keterbatasan dana siap. Jadi kita menerima bantuan dari itu makanya kerjasama itu ya, BUMD, institusi keagamaan dan lain-lainnya boleh memberikan bantuan, memberikan bantuan untuk kacamata, boleh dalam bentuk kacamata, boleh dalam bentuk nanti kami dukungan yang lain gitu ya, support yang lain. Gitu. Jadi kita khususkan itu untuk anak-anak yang dari keluarga tidak mampu. Oh ya, jadi diprioritaskan ya, Dokter. Diprioritaskan gitu. Tapi yang mampu pun kami tetap memberikan bukti pemeriksaan gitu. Jadi kalau mereka akan membeli sendiri kacamata bisa. Ya, tapi berdasarkan hasil pemeriksaan program tadi ya, Dokter ya. Waduh, baik nih. Kalau kita dengar penjelasan dari Dokter Lady ini, berarti program ini tidak hanya membawa dampak bagi siswa itu sendiri ya, tetapi bagi orang tua dan mungkin nanti akan dikembangkan ke tempat yang lain ya, bukan hanya di Palembang, Dokter ya. Berarti di Sumatera Selatan ya. Memang tujuannya ini ke seluruh 17 kabupaten kota di Provinsi Sumsel. Nah, itu berarti timnya tidak hanya dari Rumah Sakit Mata, tetapi dari beberapa stakeholder, bukan hanya dari Provinsi Sumatera Selatan ya, tetapi ada CSR juga, ada dari pihak-pihak luar gitu ya. Baik, Dokter. Saat ini kan cakupan dari inovasi ini adalah SMA dan SMK ya, yang di bawah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Tetapi apakah ada rencana untuk bekerja sama dengan pemerintah Kota Palembang yang mungkin cakupan lingkup anak sekolahnya mulai dari PAUD ya sampai SMP? Itu ada rencana nggak, Dok? Iya, pastinya. Pastinya itu
sesuai pesan memang harus dirasakan manfaat oleh seluruh anak masyarakat sekolah ya. Sumsel, iya. Iya. Dan karena sebenarnya memang deteksi dini itu sebaiknya memang sebelum umur 6 tahun. Oh gitu. Iya. Tapi karena kenapa kita ambil SMA dan SMK, karena rumah sakit mata juga di bawah Provinsi Sumsel ya. Sumsel, Oke, iya. jadi kita awalnya untuk permulaan kita lakukan di SMA dan SMK, dan rencana kita selanjutnya kita akan bekerjasama dengan sekolah menengah pertama, kemudian sekolah dasar. Mungkin kalau PAUD agak memang sebaiknya dilakukan di PAUD ya, karena sebelum umur 6 tahun, tapi mungkin agak susah. Karena untuk pemeriksaan itu butuh alat khusus. Oh gitu jadi ya. kayak simbol-simbol, jadi screening ya. Iya. Belum tentu anak-anak PAUD sudah tahu angka huruf gitu untuk pemeriksaannya. Iya biasanya. Jadi memang butuh alat khusus. Jadi agak sedikit ribet. Ya karena takutnya belum bisa baca ya dok ya. Iya. Kalau PAUD kan belum bisa baca, karena kan itu harus baca A, B, C gitu ya. Kalau dari pemeriksaan mata ya. Dan biasanya dibutuhkan subspesialisasi khusus untuk yang pemeriksaan pada anak-anak usia yang sudah bisa baca ya. Iya di bawah 5 tahun. Nah, itu berarti mungkin belum diprioritaskan ke sana gitu ya. Iya. Baik, sahabat inovasi di rumah, kalau kita ngobrol soal inovasi ini nggak berhenti-berhenti dok. Karena ini sangat menarik sekali. Kalau saya sih pengen tanya banyak ya, mungkin habis ini kita cerita-cerita lagi. Kesan dan pesannya dok, untuk sahabat inovasi di rumah kira-kira seperti apa nih? Oke, ini pesan untuk orang tua ya. Iya. Orang tua boleh saja, anak-anak diberikan gadget, karena memang kita harus mengikuti teknologi ya. Tidak bisa membiarkan anak beda mungkin ya dengan teman-temannya ya. Tapi mungkin lebih dipantau gitu. Jadi kita maksimal misalnya sehari maksimal 2 jam. Oke, maksimal 2 jam bermain gadget. Namun setiap 20 menit itu disarankan istirahat minimal 20 detik untuk melihat ke arah lain. Jadi nggak kalau bahasa ini nggak terpanteng gitu kan, lihat monitor ya. Jadi sesekali disarankan lihat ke arah lain gitu kan. Gitu. Terus jadi tidak juga, terpaku ya. Iya, saran juga diperiksakan ke dokter mata. Oh, itu harus reguler ya, Dok? Iya. Minimal 6 bulan sekali. Minimal 6 bulan sekali, karena masa perkembangan penglihatan anak-anak itu dari 0 sampai 6 tahun. Jadi 6 tahun itu sudah maksimal, udah nggak bisa berubah lagi. Oh iya. Jadi kalau masa perkembangan terganggu, itulah yang akan mengakibatkan mata minus, silinder gitu. Karena masa perkembangannya diganggu. Diganggu tadi ya, misalnya gadget, nonton TV, terlalu dekat gitu, terlalu banyak di depan monitor gitu. Berarti lebih baik deteksi sejak dini ya? Iya, deteksi sejak dini. Karena efek sampingnya apa, komplikasinya apa kalau tidak dideteksi sejak dini ya? Itu namanya mata malas. Ada istilah lazy eye gitu ya? Lazy eye. Jadi kalau mata malas itu udah nggak bisa lagi ditolong dengan kacamata. Karena kayak matanya menyerah, kayak sudahlah gitu kan, mungkin gitu ya, karena sudahlah, jadi kayak sebatas itulah gitu, nggak sampai dibantu dengan kacamata pun tidak maksimal. Nggak maksimal lagi ya. Mata malas. Itu penyebabnya dari kecil itu udah dikasih gadget ya dok ya? Iya, salah satunya itu karena tidak terdeteksi sejak awal. Oh, tidak terdeteksi sejak awal. Nah itu dia pesan-pesan dari Dokter Lady nih, harus didengar ya sahabat inovasi, kayaknya harus untuk saya juga deh. Karena kan kita kayaknya main sosmed ya dok ya. Jadi harus setiap 20 menit langsung lihat ke mana dulu gitu ya, selama 20 detik untuk jangan fokus kepada gadget kita ya. Kayaknya bukan hanya untuk anak-anak deh, tapi untuk kita-kita yang hobi main HP gitu, kadang games dan lain sebagainya. Orang dewasa menyebabkan mata kering kalau bahasa ini ya dry eye syndrome gitu. Matanya kering kalau depan monitor terus. Nah itu bahaya juga tuh. Berarti nanti ada program berikutnya ya dok untuk deteksi. Sebenarnya program ini banyak ya. Iya, gangguan
dry ice. Dry ice, ya, Iya, dry gitu. ice syndrome. Jadi Gitu. baik sahabat inovasi di rumah, terima kasih kepada Dr. Lady yang sudah mampir ke studio Balitbangda. Kami senang sekali kedatangan seorang inovator yang bisa menginspirasi sahabat inovasi baik di sini di studio maupun di rumah. Kita punya jurus 4S nih, Dokter. Apa tuh? Tetapi yaitu setiap orang adalah inovator, setiap masalah itu bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jadi jurus 4S itu yang selalu kita gaungkan ke sahabat inovasi di rumah. Jadi semua masalah, kalau ada masalah kita lihat kayaknya bisa jadi suatu inovasi. Gitu. Baik, terima kasih sekali lagi, Dokter. Terima kasih sahabat inovasi. Kita bertemu lagi dengan podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.